Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, dengan ucapan syukur, terima kasih atas anugerah-Mu kepada setiap kami. Di sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami dan memberkati kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah setiap kami ya Tuhan. Urapi kami, berikan kami pengertian, supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Sakaria pasal yang ke-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah renungan ini. Saya akan membacakan kitab Sakaria pasal 8 ayat 4 sampai 8. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, Sakaria pasal 8 berbicara tentang janji pemulihan atas bangsa Israel, meskipun mereka telah berdosa berulang kali dan menjauh dari Tuhan. Janji ini bukan saja berbicara secara lahiriah mengenai pemulihan yang terjadi atas bangsa Israel jasmani, tapi secara jangka panjang janji ini berlaku bagi kita semua yang percaya dan berbicara tentang Yerusalem baru dalam kerajaan 1000 tahun. Namun demikian saudara, penting untuk kita pahami maknanya, bagaimana pemulihan bangsa Israel lahiriah itu terjadi secara nyata karena pilihan dan kesetiaan Tuhan atas janjinya. Bayangkan saudara, dalam masa 70 tahun pembuangan di Babel, akal logika mengatakan sudah tidak mungkin bagi bangsa yang kecil ini untuk kembali lagi ke Yerusalem. Sudah tidak ada harapan bagi mereka. Peperangan yang terus terjadi silih berganti dan ditambah dengan pembuangan ke negeri asing membuat Yerusalem menjadi sepi dan tinggal reruntuhan saja. Bait Tuhan di situ pun sudah hancur. Tidak ada lagi suara keceriaan anak-anak di jalan-jalan. Tidak ada terlihat orang-orang yang lanjut usia. Tidak ada panen raya. Tidak ada suara sukacita dan sorak-sorai. Semuanya sudah ditinggalkan dan sepi. Bangsa yang kecil ini nampaknya akan segera punah. Tapi saudara, kuasa Tuhan sanggup mengerjakan apa yang dirasa terlalu ajaib bagi bangsa ini dan bagi bangsa lain. Memulihkan Israel kepada keadaannya semula nampak sebagai hal yang mustahil, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang kelihatannya terlalu ajaib bagi kita adalah hal yang biasa bagi Tuhan. Pemulihan yang lebih besar daripada kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel terjadi di abad ke-20. Ketika bangsa yang kecil ini, yang sudah tidak lagi eksis secara geografis selama hampir 2000 tahun, kembali menjadi sebuah bangsa yang diakui. Hal yang terlalu ajaib bagi kita ternyata hanyalah hal yang biasa bagi Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat ini berbicara kepada kita mengenai beberapa hal. Yang pertama, Tuhan selalu setia dan mengasihi kita umatnya. Saudara dan saya adalah Israel rohani karena iman kita kepada Kristus. Yang kedua, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Apapun situasi yang kita alami,
yang kelihatannya nampaknya mustahil untuk pulih. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia dapat mengerjakan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan mau agar kita hidup dalam kehendak-Nya. Salah satu faktor yang menyebabkan Tuhan membuang bangsa ini adalah karena dosa-dosa mereka. Dan ketika Tuhan memulihkan karena kasih dan setia-Nya, Ia menghendaki agar umat-Nya kembali hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa setia kepada Tuhan dan mengasihi-Nya dengan segenap hati kita. Percayalah bahwa dalam segala keadaan, Tuhan dapat menyatakan kuasa mujizat-Nya atas kita secara ajaib. Dan hiduplah senantiasa menyenangkan hati Tuhan dengan menuruti firman-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, berbicara kepada setiap kami bahwa Engkau setia dan mengasihi kami umat-Mu, dan bahwa Engkau sanggup memulihkan segala keadaan kami. Maksud dan rencana-Mu yang mulia bagi kami pasti terjadi. Rencana-Mu tidak akan pernah gagal. Kami menyadari ya Tuhan, kehendak-Mu bagi kami agar kami tidak hidup dalam dosa, tapi senantiasa setia untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami selalu hati yang mengasihi Engkau. Kuatkan kami, jadikan kami pribadi-pribadi yang memiliki prinsip kebenaran, yang hidup untuk Engkau Tuhan, melayani Engkau dengan segenap hati kami, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di dunia ini, agar Tuhan Engkau mencurahkan kasih karunia dan rahmat-Mu, jamah setiap hati, supaya semua orang datang dan percaya kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga saat ini untuk yang mengalami sakit, jamah dan sembuhkan ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka. Dan yang sedang mengalami masalah, pergumulan, persoalan dalam hidupnya, berikanlah jalan keluar ya Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat, kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.